Saya Miselin Daong dari kelas 4E Program Studi Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 4, yaitu yang pertama, tabulasi. Dalam tabulasi ini ada macam-macam bagian. Yang pertama, left tab. Fungsi dari left tab itu mengatur letak titik 2 pada saat pembuatan biodata. Nah, dalam biodata itu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan. Blok, arahkan cursor ke line space options. Ini ubah menjadi 0 pip dan line spacingnya jadi 1,5 lines. Kemudian ubah ke left tab itu di ini left tab. Dan klik di bagian ini agar tempatkan titik 2-nya. Nah, adalah contoh dari left tab. Nah, yang kedua adanya right tab. Nah, right tab ini berfungsi untuk mengatur posisi tulisan rata kanan, terutama pada saat menulis nilai mata uang. Contohnya, kita ubah ini menjadi ke right tab. Posisikan titiknya di bagian mana. Oke, kita tag. Contohnya 1 juta. Ribu. Nah, contoh dari right tab ini seperti ini. Kemudian adanya center tab. Nah, fungsi dari center tab ini mengatur posisi tulisan rata tengah. Ya, contohnya pada pembuatan tanda tangan. Contohnya kita ubah dulu menjadi center tab. Oke.
Oke, kita akan mengeditnya. Oke, line 4 paragraph spacing, kemudian remove space after paragraph. Block, kemudian ke underline. Selanjutnya ke jadi remove space after paragraph. Blok dulu. Inilah contoh dari center tab kalau dalam pembuatan tanda tangan agar lebih rapi. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang header dan footer. Nah, sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan, header itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu kita klik di sini, atau juga dengan cara kita ketik insert, kemudian header sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, karena sudah ada contoh header, saya tinggal copy paste. Ya, untuk garis di bawah, kita blok dulu ini. Kita ke border and style shading. Oke. Untuk agar garis bawah ini sampai ke logo, kita tinggal tarik. Oke, bisa tambahkan sedikit. Inilah contoh dari header. Nah, kalau footer saya akan jelaskan pada makalah yang sudah saya kerjakan. Itu pada penomoran halaman. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu tentang penomoran pada halaman. Nah, penomoran pada halaman biasanya pada makalah, skripsi, contohnya pada makalah yang sudah saya kerjakan, saya akan memberikan penomoran pada setiap halaman tersebut. Untuk itu, saya akan membagi menjadi 3 session.
karena season pertama itu pada bagian cover, season kedua itu kata pengantar sampai pada daftar isi, dan season 3 itu dari bab 1 sampai daftar pustaka. Kita membagikan dulu. Bridge to manage space. Ya, ini sudah menjadi season yang berbeda. Ini season 1, season kedua. Begitupun juga ada bab 1. Membagi season dulu. Insert seperti yang tadi, keep layout, breaks, make space. Dan menjadi season ketiga. Sama tandukkan penomoran ke tab insert page number, bottom of page. Karena cover tidak ada penomoran, maka kita harus tentang different first page ini. Otomatis akan hilang seperti ini. Nah, karena kita melakukan penomoran pada bagian footer, maka kita akan fokus pada bagian footer ini. Nah, itu kita harus menonaktifkan same as previous. Artinya agar penomoran tidak sama dengan penomoran sebelumnya, halaman sebelumnya. Kita perlu menonaktifkannya. Kita klik sini. Kita ke link to previous. Link to previous. Ya, otomatis akan hilang. Ya, kita juga klik di sini, keeping number, format page. Karena kata pengantar sama daftar isi itu menggunakan angka Romawi, maka ubah normal formatnya ke angka Romawi. Start add. Ya, seperti itu. Nah, yang berikut ini bagian season 3 ini kita harus perlu menaktifkan same as previous dulu. Karena seperti sebelumnya, sisa klik link to previous. Ya. Berikan penomoran pada bab 1 sampai daftar pustaka. Karena pada bab 1 sampai daftar pustaka ini menggunakan formatnya itu penomoran halaman menggunakan angka biasa, maka kita harus mengubah menjadi format number format yaitu 1, 2, dan 3. Jadi start add-nya 1. Oke, otomatis sudah berubah. Contoh dari melakukan penomoran pada halaman. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.